Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tugas akhir kami mengenai penentuan besar sudut pemutus kritis critical clearing angle dalam menentukan stabilitas transient dengan metode kriteria sama luas. Di sini kami beranggotakan yaitu saya sendiri Rifki Alisan dengan NIM 1905366456009 dan yang selanjutnya adalah Muhiban Syabani dengan NIM 1905366456030 dan yang terakhir adalah Rui Alfadel Saputra dengan NIM 1905366456667. Next. Di sini adalah bahasan yang akan kami bahas. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode pelaksanaan, keempat adalah hasil dan pembahasannya, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Next. Baik, masuk ke bahasan pertama yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah perubahan kondisi sistem tenaga listrik yang biasanya terjadi akibat adanya gangguan seperti sambaran petir, gangguan hubungan singkat, dan pelepasan atau penambahan beban yang besar secara tiba-tiba mengakibatkan adanya perubahan kondisi kerja dari sistem ini. Maka keadaan sistem akan berubah dari keadaan lama ke kondisi baru. Periode singkat di antara kedua keadaan tersebut disebut periode peralihan atau transien. Oleh karena itu, diperlukan satu analisis sistem tenaga listrik untuk menentukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Yang menjadi rumusan masalah kami pada bahasan kali ini yaitu adalah bagaimana menggunakan metode kriteria luas sama untuk menentukan kestabilan sistem tenaga listrik di PLTU dalam keadaan peralihan transien. Yang kedua adalah berapa besar sudut pemutus kritisnya untuk menentukan kestabilan sistem tenaga listrik di PLTU dalam keadaan transien dengan program MATLAB. Dan yang terakhir yaitu adalah secara perhitungan manual. Yang selanjutnya adalah tujuan dari kami di sini adalah pertama untuk mendeskripsikan kriteria luas sama untuk menentukan kestabilan sistem tenaga listrik di PLTU dalam keadaan peralihan transien. Yang kedua adalah untuk mengetahui besarnya sudut pemutus kritis menggunakan program MATLAB atau berbantuan aplikasi tambahan yaitu berupa MATLAB. Yang ketiga adalah untuk mengetahui besar sudut pemutus kritis untuk menentukan kestabilan sistem tenaga listrik di PLTU dalam keadaan peralihan transien dengan perhitungan manual. Jadi di sini kami ingin menyatukan atau membandingkan antara hasil MATLAB dan perhitungan manual apakah sama atau tidak. Next. Mungkin pada bahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Rui Alfadel. Waktu yang tepat silahkan. Oke, selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Di sini ada metode kriteria sama luas, yaitu metode grafis sederhana untuk menyimpulkan stabilitas transient sistem dua mesin atau mesin tunggal terhadap bus tak terbatas. Kondisi stabilitas dikenali dengan menyamakan luas segmen pada diagram sudut daya antara kurva P dan garis transfer daya baru dari kurva yang diberikan. Prinsip metode ini terdiri atas dasar bahwa ketika berisolasi di sekitar titik kesetimbangan dengan amplitude konstan, stabilitas transient akan dipertahankan. Persamaannya dapat dilihat seperti di bawah. Selanjutnya terdapat masalah yang terkait dengan stabilitas transient sistem adalah karena alasan berikut. Yang pertama, perubahan beban yang tiba-tiba. Yang kedua, mematikan salah satu saluran yang menyebabkan perubahan reaktansi sistem dan karenanya mengubah kondisi beban. Dan yang ketiga, gangguan mendadak pada sistem yang menyebabkan penurunan output, memerlukan pengaturan jarak bebas untuk pembersihan gangguan secara cepat, dan studi kondisi setelah gangguan yang dapat menyebabkan sebagian sistem padam. Yang kedua, ada periode peralihan atau transien. Periode peralihan atau transien merupakan perubahan nilai tegangan atau arus, maupun keduanya, baik sesaat maupun dalam jangka waktu tertentu, dalam orde mikrodetik dari kondisi tunaknya. Steady state. Penyebabnya adalah dapat dari lingkungan atau faktor eksternal seperti petir, dan dapat juga akibat perlakuan terhadap sistem itu sendiri atau faktor internal seperti pensakelaran. Transien sudah lama digunakan dalam istilah tenaga listrik sebagai sesuatu kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan dan sifatnya sangat cepat, namun merupakan suatu kejadian yang alami sehingga tidak dapat dicegah. Kondisi transien dapat berupa tegangan ataupun arus.
Kapan saja sebuah rangkaian diubah dari suatu keadaan atau kondisi ke keadaan lainnya, entah karena perubahan sumber terpasang dari elemen-elemen rangkaian, terdapat suatu peralihan transisi selama mana arus-arus cabang dan tegangan-tegangan elemen berubah dari nilai semula menjadi nilai yang baru. Periode ini yang disebut peralihan atau transien. Yang ketiga, kestabilan transien. Kestabilan transien merupakan kemampuan dari sistem tenaga untuk mempertahankan sinkronisasi ketika mengalami gangguan transien. Gangguan transien ini berupa gangguan besar yang terjadi pada sistem seperti gangguan hubung singkat, motor starting, pelepasan beban, serta penambahan beban secara tiba-tiba. Yang keempat, ada MATLAB, yaitu sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara khusus digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Fungsi dari MATLAB itu sendiri dapat untuk menganalisis data, pengembangan algoritma, membuat model dan aplikasi. MATLAB memungkinkan manipulasi matriks, memplotan fungsi dan data, implementasi algoritma, pembuatan antarmuka pengguna, dan pengantarmukaan dengan program dalam bahasa lainnya. Pada penelitian sintak MATLAB kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada disk, yang kedua ada fprint, yang ketiga ada grid, yang keempat ada text, yang kelima ada for, yang keenam ada plot, yang keenam ada plot, yang ketujuh ada hold. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Muhiban Syabani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan dari penelitian ini. Pertama itu ada soal, sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh rekan saya di rumus masalah dan tujuan, bahwa kita di sini akan menyelesaikan sebuah soal yang mana soal pada contoh 5.1b, yaitu sebuah generator serempak mempunyai konstanta kelembaman H sama dengan 5 megavolt ampere dan reaktansinya transien sumbu langsung X sebesar 0,3 per unit dihubungkan ke infinite bus melalui rangkaian reaktif murni seperti ditunjukkan pada gambar 21 yang di bawah. Generator mengalirkan daya nyata atau P sebesar 0,8 per unit dan daya reaktif Q sebesar 0,074 per unit. Tegangan pada infinite bus V yaitu 1 per unit. Gangguan 3 fase terjadi pada salah satu pertengahan saluran. Gangguan berakhir dan saluran terganggu diisolasi. Untuk pertanyaan itu, tentukan sudut pemutus kritisnya. Nah, yang mana pada soal ini diketahui beberapa variabel yang ditunjukkan pada screen PowerPoint tersebut. Oke, next. 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 Kemudian selanjutnya ada diagram alir atau flowchart. Nah, di mana pertama kita start terlebih dahulu, kemudian untuk langkah selanjutnya itu inisialisasi variabel-variabel yang kita gunakan pada MATLAB, program MATLAB. Itu yang tadi disebutkan variabel-variabel yang ada di sana. Kemudian selanjutnya itu penginputan nilai-nilai yang diketahui. Selanjutnya proses, yaitu pertama mencari arus yang mengalir ke infinite bus, kemudian bus, kemudian selanjutnya mencari arus yang mengalir ke infinite bus, kemudian selanjutnya mencari reaktansi antara tegangan terminal dan infinite bus sebelum gangguan, kemudian proses selanjutnya itu mencari reaktansi antara ketegangan terminal dan infinite bus selama gangguan, kemudian proses selanjutnya itu mencari reaktansi antara tegangan terminal dan infinite bus setelah gangguan, kemudian proses selanjutnya itu mencari nilai R1 dan R2. Proses selanjutnya itu mencari tegangan internal transien, kemudian mencari kondisi awal, kemudian menentukan sudut pemutusan terakhir. Nah, untuk selanjutnya itu proses pemasukan rumus atau persamaan yang delta dari pemrograman metode tersebut. Nah, sehingga dihasilkan output yaitu hasil pemutusan sudut kritis dan grafik pemutusan sudut kritis. Kemudian yang terakhir finish. Selanjutnya next.
Nah, untuk selanjutnya itu skenario, di mana kita di sini mengubah 4 variabel. Pertama yaitu mengubah nilai konstan ke lembang general H, yaitu sebanyak 4 kali percobaan. Kemudian mengubah nilai reaktasi saluran transmisi 1 atau XL1 sebanyak 4 kali percobaan, seperti pada tabel yang ditampilkan di screen PowerPoint. Kemudian yang ketiga itu mengubah nilai reaktasi saluran transmisi 2 atau XL2, seperti yang diperlihatkan di layar PowerPoint. Kemudian yang terakhir yaitu mengubah nilai daya generator atau S sebanyak 4 kali percobaan, sebagaimana yang ditampilkan di tabel PowerPoint. Next. Nah, untuk selanjutnya itu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Untuk pertama itu penjelasan program MATLAB. Nah, di sini penyelesaian secara numerik persamaan sudut pemutus kritis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk mencari nilai arus dapat menggunakan rumus yaitu I sama dengan konjungsi S per konjungsi V. Kemudian yang kedua, untuk mencari nilai reaktasi transfer antara tegangan terminal dan infinite bus sebelum gangguan dapat menggunakan rumus yaitu XL sama dengan SD plus XT plus XL kali XL1 kali XL2 per XL1 plus XL2, yang mana di sini itu di paralel. Kemudian untuk selanjutnya itu menentukan nilai R1 dan R2 yang dapat menggunakan rumus yaitu R1 sama dengan X1 per X2 dan R2 yaitu sama dengan X1 per X3. Nah, untuk selanjutnya itu mencari nilai tegangan internal transien di mana nilai E dicari dengan rumus E sama dengan V plus I kecil kali X1 plus kali I. Agar nilai E tetap mutlak atau benar positif, maka diberi variabel E atau absen E. Selanjutnya untuk menentukan kondisi awal pada pada daya maksimal dan delta dengan rumus yaitu daya maksimal sama dengan E kali V per X1 atau kemudian delta sama dengan 180 per PI kali asin tegangan daya maksimal per daya E maksimal. Dan selanjutnya untuk menentukan nilai sudut pemutus kritisnya itu sebagai berikut. Delta K sama dengan 180 per PI kali A cos real S per daya maksimal dikalikan delta max min delta 0R ditambah R2 kali cos delta max kali PI per 180 RI kali cos delta 0 kali PI per 180 di per R1 R2 min R1. Next. Nah, yang terakhir dari hasil pembahasan ini kemudian penyelesaian soal 5.1b ini dengan pemrograman MATLAB. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di metode bahwa kita untuk skenario percoba pertama kita memasukkan beberapa variabel yang 4 tadi di percobaan pertama sehingga dihasilkan sudut pemutus kritisnya itu sebesar 98,834 derajat, yang mana grafiknya itu pun dihasilkan sebagai berikut yang ditampilkan di PowerPoint. Kemudian selanjutnya, next. Kemudian untuk percobaan kedua, kita dengan memasukkan beberapa variabel-variabel yang ada di percobaan 2 sehingga dihasilkan sudut pemutus kritisnya sebesar 180 min 67,18216 I derajat. Nah, yang dimana nilai di sini sudut kritisnya itu imajiner. Kemudian grafiknya pun ditampilkan pada layar PowerPoint. Kemudian selanjutnya next. Kemudian untuk percobaan yang ketiga dengan memasukkan beberapa variabel-variabel yang ada di percobaan 3 sehingga dihasilkan sudut pemutus kritisnya itu 141,2972 derajat. Nah, di sini nilainya pun real. Kemudian untuk grafiknya pun ditampilkan pada layar PowerPoint tersebut. Kemudian selanjutnya next. Untuk terakhir yaitu percobaan 4 yang mana kita memasukkan variabel-variabel yang tadi disebutkan di skenario yang mana dihasilkan sudut pemutus kritisnya sebesar 78,88 derajat. Di sini juga nilainya real dan grafiknya pun ditampilkan pada layar PowerPoint. Next. Kemudian selanjutnya penyelesaian soal 5.1b dengan cara manual, di mana di sini kita mencari nilai arus terlebih dahulu yaitu I sama dengan S aksen per V aksen, yang mana
dihasilkan di sini nilainya tuh 0,8 min J kali min J 0,074 per unit. Kemudian di sini dicari X sebelum sampai gangguan, yang mana dihasilkan nilainya sebesar 0,65 per unit. Kemudian selanjutnya dicari juga nilai E, sehingga hasilnya itu 1,17 sudut 26,387 derajat per unit. Nah, sehingga di sini dihasilkan beberapa variabel baru, yaitu P1 atau daya pertama itu sebesar 1,8 sin gamma, kemudian XA sebesar 0,075 per unit, XB sebesar 0,075 per unit, dan XT sebesar 0,07375 per unit. Next. Nah, selanjutnya dicari juga variabel X selama gangguan, yaitu dihasilkan nilai sebesar 1,8 per unit. Kemudian dicari juga nilai R1 dan R2, yang mana nilainya itu R1 sebesar 0,361 dan R2 sebesar 0,813. Nah, sehingga di sini dihasilkan beberapa variabel baru, yaitu delta max yaitu sebesar 2,5628 rad, dan cos delta K yaitu sebesar min 0,15356, dan delta K sebesar, sehingga dihasilkan delta K yaitu dengan inverse cos delta K, sehingga dihasilkan sudut sebesar 98,834 derajat, yang mana dari hasil manual ini yang tadi pun dia sama dengan hasil yang MATLAB, nilainya pun sama. Oke, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, silakan. Baik, terima kasih kepada Muhiban Sabani yang telah menjelaskan cukup rinci terkait metode dan hasil yang ada. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil-hasil tersebut. Pertama, kriteria semal luas adalah metode grafis sederhana untuk menyimpulkan stabilitas transien sistem dua mesin atau mesin tunggal terhadap bus tak terbatas. Prinsip ini tidak memerlukan persamaan ayunan untuk menentukan kondisi stabilitas. Prinsip metode ini terdiri atas dasar bahwa ketika bersosialisasi di sekitar titik kesetimbangan dengan amplitudo konstan, stabilitas transien akan dipertahankan. Yang kedua adalah sudut pemutus kritis dari soal 5.1b dengan simulasi pemrograman MATLAB adalah sebesar 98,834 derajat. Dan yang ketiga adalah sudut pemutus kritis dari soal 5.1b dengan penyelesaian manual adalah sebesar 98,834. Jadi hasil dari MATLAB dan secara perhitungan manual itu hasilnya sama. Maka bisa dinyatakan bahwasanya hasil MATLAB ini sudah benar dan sesuai dengan yang berada di panduan. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah besar sudut pemutus kritis yang dihitung dengan simulasi pemrograman MATLAB maupun dengan penyelesaian manual, hasilnya adalah sama yang sudah dijelaskan tadi oleh saya, dan nilai errornya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah sudut pemutus kritis pada percobaan 2, 3, dan 4 secara berturut-turut adalah 180 min 67,18216i, yang dimana derajatnya itu atau nilainya itu imajiner. Dan yang kedua itu, yang percobaan ketiga itu adalah 141,297 dengan nilai yang real. Dan yang terakhir percobaan keempat yaitu 78,88 derajat dengan nilai real. Next. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan jika ada kesalahan dari kami dalam pengucapan kata dan memang misalkan masih ada yang salah dalam penjelasan, mohon dikoreksi kembali. Mungkin dari kelompok 1 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.